Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lukman Andriansyah. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Tahfidz Hilal Quran, Kecamatan Badalit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Masih semangat ya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Ayo Mas, pimpin Mas. Terima kasih Mas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Seperti biasa, silakan sampah yang ada di sekitar kalian dipunguti kalau ada, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kelasnya nanti bersih kan nyaman buat pembelajaran. Silakan kalau ada. Saya itu Bang. Sudah bersih semua ya dari sini? Yang bersih. Nah, kalau gini kan enak untuk pembelajaran. Tunggu sebentar ya, biar kembali dulu teman. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Sudah masuk semua? Oh ini Mas Ade. Terima kasih. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pengertian puisi rakyat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian puisi rakyat. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari tentang puisi rakyat. Fokusnya nanti ke yang pantun. Yang puisi rakyat yang lain sebelum kita masuk ke puisi rakyat tentang pantun, saya cek gajian dulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pengertian puisi rakyat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian puisi rakyat. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari tentang puisi rakyat. Fokusnya nanti ke yang pantun. Yang puisi rakyat yang lain sebelum kita masuk ke puisi rakyat tentang pantun, saya cek gajian dulu. Arum indah, Arda, Bara, Dinda, virus. Nanti hari ini yang kita satu izin. Nah, baik. Kembali lagi ke materi ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian puisi rakyat. Hari ini kita akan membahas puisi rakyat lebih lanjut, yaitu tentang pantun. Sebelum kita masuk materi, KD pada pembelajaran kali ini adalah mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Jadi nanti kita akan berpantun ria. Nanti kita akan membuat pantun dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Untuk tujuan pembelajaran kali ini apa? Bisa dilihat di sini. Yang pertama nanti ada dua tujuan. Yang pertama menulis pantun dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan
kebiasaan yang kedua menyajikan pantun dalam bentuk berbalas pantun. Jadi nanti kegiatan kita membuat pantun, lalu nanti kita akan berbalas pantun secara berkelompok. Jadi nanti ada pantun, kemudian dibalas dengan pantun. Itu tujuan ada pembelajaran kali ini. Lalu kira-kira manfaatnya apa mempelajari pantun? Mempelajari puisi rakyat, kira-kira manfaatnya apa? Ada yang tahu tidak manfaatnya apa? Mempelajari puisi rakyat dalam hal ini pantun, ada yang tahu? Manfaat mempelajari itu, nah, bisa dilihat ada kurang lebih 3 manfaat yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari pantun. Memperkaya kosakata itu yang pertama. Jadi nanti kita ketika berpantun nanti akan memperkaya kosakata. Kata-kata yang kita gunakan nanti akan bertambah. Yang kedua, media penyampaian pesan. Jadi pantun itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Kalian pernah melihat pantun yang orang Betawi itu? Dalam tradisi Betawi itu ada balas pantun juga. Itu media dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, melatih kemampuan bermain kata. Selain tadi memperkaya kosakata, nanti kalian juga akan melatih kemampuan bermain kata. Dalam membuat pantun nanti kalian akan berkutat dengan kata-kata, mencari kata-kata yang pas. Jelas ya, itu manfaat yang akan kita dapatkan. Untuk merangsang kalian, saya akan memutarkan video berbalas pantun. Bisa disajikan, lihat dulu. Itu tadi ada video tentang video berbalas pantun. Jadi nanti kira-kira berbalas pantun itu seperti itu. Tapi nanti nek maju ya nggak usah nyanyi seperti itu. Itu tadi dikombinasikan dengan lagu. Itu namanya berbalas pantun. Kira-kira kalian bisa melakukan seperti itu? Kira-kira bisa melakukan seperti itu berbalas pantun? Bisa ya, harus bisa. Video berbalas pantun tadi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Jelas ya, itu contoh video berbalas pantun. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi. Saya akan memberikan contoh puisi rakyat. Kalian bisa menebaknya, kira-kira ini nanti bentuknya apa? Ada 2 contoh. Contoh pertama dan contoh yang kedua. Menurut kalian dari kedua contoh ini termasuk puisi rakyat apakah contohnya? Ayo, ada 2 contoh yang hampir sama. Menurut kalian termasuk dalam jenis puisi rakyat apa? Apakah berindam, apakah syair, apakah pantun? Pantun. Pantun. Kenapa kok pantun? Kenapa pantun? Kenapa dengan pantun? Karena apa menurutmu ini pantun? Kenapa kok ini pantun? Ayo, kenapa kok ini pantun? Kemudian apakah dua-duanya ini pantun? Apakah dua-duanya ini pantun? Tidak. Yang pantun yang mana? Contoh 1. Contoh 1. Kalau yang contoh 2,
Kenapa tidak pantun? Kenapa tidak pantun? Oke, nomor contoh 1 benar pantun. Karena ini sesuai dengan strukturnya. Struktur pantun itu terdiri dari 4 baris, kemudian nanti ada intonasi akhir atau rimanya api-api. Kenapa contoh yang kedua tidak termasuk pantun? Kenapa kira-kira? Padahal ini 4 baris, 1, 2, 3, 4. Kenapa tidak pantun? Saja. Sajaknya, nah bisa dilihat yang belakang ini ya. Kalau yang contoh pertama kan bukan pantun karena sajaknya AB-AB. Belum yang terakhir N-A-N-A. Kalau yang ini N-A-I. Itu salah satu indikasi kalau contoh yang kedua adalah bukan termasuk pantun. Tapi kalau dari segi baris ini sama 4 baris. Contoh 1 maupun contoh 2 sama 4 baris. Tapi struktur yang lain atau ciri yang lain tidak memenuhi syarat. Jelas ya, ada gambaran tentang pantun yang bagaimana ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan fokus ke yang pantun dulu untuk syair dan muridam pertemuan selanjutnya. Kemudian struktur dan ciri-ciri pantun. Jadi pantun itu memiliki struktur dan memiliki ciri-ciri. Sudah saya sampaikan tadi, salah satu struktur dan ciri-ciri pantun adalah terdiri dari 4 baris. Kemudian ada intonasi akhir atau rima tadi, atau namanya sajak. Kita lihat saja. Nah ini struktur dan ciri pantun yang pertama. 1 bait terdiri dari 4 baris seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian yang di video juga kalau ditulis itu sama. Jadi setiap 1 bait pantun terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, baris pertama dan kedua berupa sampiran. Jadi kan pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua ini namanya sampiran. Sampiran ini ibaratnya pembukaannya, tidak termasuk dalam isinya. Karena isi terdapat di yang ketiga. Coba dibaca yang ketiga. Nah, baris yang ketiga dan keempat itu yang namanya isi. Pertama, kedua sampiran, 3, 4 isi. Antara baris pertama dan kedua dengan 3 dan 4 boleh tidak nyambung, maksudnya tidak setema, tidak masalah. Seperti contoh tadi, contohnya kan apa tadi yang boleh kita lihat? Nah ini wisata religi ke Madinah, bertemu kawan yang amnesia. Perkenalkan, saya Lukman, saya guru bahasa Indonesia. Antara baris pertama, kedua, dengan 3, 4 kan tidak ada kesinambungan. Itu diperbolehkan dalam penulisan pantun karena memang ini yang namanya sampiran, ini yang isi. Jadi fokus dari pantun adalah yang baris ketiga dan keempat. Isinya ada di baris ketiga dan keempat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, bentuknya pantun seperti ini, 4 baris, 1, 2, 3, 4. Baris pertama, kedua namanya tadi apa? Sampiran. 3, keempat isi. Fokusnya ada di baris ketiga dan keempat, yaitu isi dari. Kemudian ciri atau struktur yang keempat adalah kesajak AB-AB. Bisa dilihat pada contoh tadi, intonasi akhir biasanya 2 huruf terakhir pada pantun itu bunyinya sama. Antara baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. 1 dan 3, 2 dan 4. Makanya disebut AB-AB. Bunyi akhirnya atau intonasi akhirnya tidak harus berhuruf A dan B. Tapi yang penting antara baris pertama dan ketiga sama, kedua dan keempat sama. Jelas ya, itu ciri yang keempat. Kemudian ciri atau struktur yang kelima adalah 8 sampai dengan 12 suku kata. Kalian bisa menghitung suku kata seperti contoh pantun tadi. Wisata religi kemantingan ada berapa berarti?
10. Berarti masuk ya karena terdiri dari 8 sampai 12. Terus tadi apa? Wisata religi kemantingan, bertemu teman yang amnesia, sama 10. Jadi 10. Coba baris yang ketiga. Perkenalkan saya Lukman, 8 masuk ya karena minimal 8 maksimal 12. Saya guru bahasa Indonesia, pas 12. Cara menghitung suku kata seperti itu. Jadi nanti kalian membuat pantun, hitunglah seperti itu. Minimal 8, maksimal 12 suku kata. Selain struktur dan ciri dari pantun, ada juga unsur kebahasaan pantun. Jadi dalam membuat pantun itu ada bahasa yang digunakan, unsur kebahasaan yang digunakan. Apa saja unsur kebahasaannya? Bisa kita lihat. Ada 4 juga. Beberapa. Yang pertama dibaca. Diksi atau pilihan kata. Jadi dalam membuat pantun, kalian harus menentukan atau memilih diksi atau pilihan kata. Jadi kata-kata yang mana yang harus kalian gunakan. Biasanya yang agak sulit itu kata yang terakhir. Karena kata yang terakhir harus padu antara baris 1 dan ketiga, 2 dan 4. Karena tadi ada sajak tadi. Makanya diksi atau pilihan kata harus digunakan dalam penulisan pantun. Yang kedua, terlihat ya, coba dibaca Pak yang kedua. Bahasa kiasan. Jadi bahasa kiasan adalah bahasa yang tidak sebenarnya. Biasanya dalam pantun karena ingin menyampaikan suatu pesan, biasanya bahasa yang digunakan kiasan, bahasa tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga, baca lagi coba. Imaji atau penggambaran. Jadi ketika menyusun pantun, ketika membuat pantun itu harus ada penggambaran. Entah itu penggambaran yang bisa dilihat secara kasat mata, didengar, dirasakan dan lain sebagainya. Contohnya tadi wisata religi ke Mantingan. Jadi kan dari pantun itu akan pergi ke Mantingan, ya kan? Wisata religi ke Mantingan, bertemu teman yang amnesia. Jadi wisatanya ke Mantingan, bertemu juga melakukan sesuatu kegiatan. Jadi di sini ada imaji atau penggambaran. Yang keempat, coba dibaca Mbak yang keempat. Bunyi atau intonasi akhir atau rima tadi loh, atau sajak tadi loh, sajak api-api. Dalam teks pantun atau dalam membuat pantun itu kuncinya. Jadi ketika membuat pantun, bunyi akhir atau intonasi akhir atau sajak atau rima tadi harus sama, api-api. Baris pertama sama dengan ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, ini saya akan membentuk kelompok. Nah, jadi saya sudah memberikan gambar ini. Saya akan nanti kalian akan berkelompok. Setiap kelompok akan saya berikan kartu pantun. Kemudian setiap kelompok juga ada namanya. Ini saya mengambil nama makanan khas dari Jepara. Ada adon-adon coro, ada wedang ronde, ada orok-orok, pindang serani, dan satu lagi es gempol. Jadi saya sengaja mengambil nama-nama kelompok berdasarkan makanan supaya nanti pembelajarannya semangat eling karo makanan. Nah, sekarang silakan berkelompok atau langsung saja saya tunjuk ya. Garis ini kelompok pertama, garis ini kelompok kedua, 3, 4, 5. Lihat ya, langsung saja berkelompok untuk nanti akan saya bagikan ini. Kalau sudah berkelompok akan saya beri petunjuk tugas kelompoknya. Silakan ditata mejanya. Sudah dapat semua ya. Nah, tugasnya apa? Di situ sudah tertera dalam kartu pantun yang saya berikan sudah tertera tugasnya. Tugasnya yaitu itu bisa dilihat
buatlah apa Pak? Coba tulisnya dibaca. Tugasnya apa? Nah itu dibuka coba. Tugasnya apa? Nah, silakan itu dibuka tugasnya. Tugasnya yaitu buatlah 3 buah pantun dalam kertas yang saya berikan atau kartu pantun yang saya berikan. Temanya apa? Temanya sudah ada di situ. Silakan sesuai gambar yang ada di situ. Saya beri waktu sekitar 30 menit. Silakan membuat 3 pantun dengan tema yang tersedia di situ. Untuk tugasnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalau tidak, silakan mulai dikerjakan. Minta tiga ya, silakan didiskusikan. Kelompok ini dapat tema apa? Nama kelompoknya. Iya kan? Ketika doyo isinya yang berkaitan dengan yang belum sudah semua. Sudah. Kalau sudah semua, nanti kita akan mempresentasikan pantun yang pantun yang sudah kalian buat. Nah, nanti bagaimana rutenya atau bagaimana nanti jalannya? Gini, nanti yang maju pertama dari sana, kelompok apa yang pertama? Adon-adon coro. Adon-adon coro nanti akan maju. Yang membalas pantun nanti kelompok huruf-huruf. Kemudian ketika huruf-huruf maju, nanti yang membalas kelompok bidang serani. Bidang serani maju, yang membalas pantun yang kelompok es gempol. Es gempol maju, yang membalas Adon-adon. wedang ronde. Wedang ronde yang maju, nanti kembali adon-adon coro yang membalas. Jadi nanti semuanya membaca pantun, kemudian dibalas dengan kelompok lain. Ada pertanyaan? Sudah. Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saja untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok adon-adon coro. Silakan maju ke depan membacakan pantunnya. Silakan adon-adon coro. Sudah siap ya, sudah dan dibacakan dulu. Kelompok yang lain dengarkan, nanti akan dibalas kelompok huruf-huruf. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok adon-adon coro Adon-adon coro. akan menampilkan pantun yang bertema kejujuran. Silakan pantunnya dibaca. Satu saja yang dibaca. Bacalah. Satu saja. Jualan sayur, sayurnya buat makanan gede. Kalau ulangan dan sujud, biasakan jangan menyontek. Biasakan jangan menyontek. Sebentar. Itu temanya kejujuran. Apakah sudah sesuai dengan temanya? Kira-kira pantunnya? Temanya, pantunnya gini. Pak Yudi jualan sayur. Sayurnya buat makan bebek. Kalau ulangan harus jujur, biasakan jangan menyontek. Temanya kejujuran ini tidak boleh menyontek. Berarti sesuai ya? Sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, silakan kelompok huruf-huruf berdiskusi untuk membalas pantun dari kelompok adon-adon coro. Saya beri waktu sekitar 3 menit, silakan diskusi dulu untuk membalasnya.
sudah dari menyontek ulangan nggak boleh menyontek, silakan dibalas. Nggak usah di sini saja, dibacakan dulu, dibalas di sini. Berdiri, yang membaca berdiri. Rame-rame. Satu saja, jangan rame-rame. Nanti yang rame-rame di depan. Sudah siap membalas pantun dari kelompok Adara dan Cara? Silakan. Ayo berdiri. Ayo dibalas. Sudah siap ya? Nah ini kelompok Horor-Horor akan membalas pantun dari kelompok Adara dan Cara. Silakan Mbak. Di sini aja. Cakep ya. Boleh sih ya, Dengarkan dulu. Ayo silakan. Kayu jalan bebek. Cakep. Cakep. Terus? Jika ulangan jangan menyontek, maka hasilnya akan memuaskan. Jika ulangan jangan menyontek, maka hasilnya akan memuaskan. Jadi ini tadi olah nyontek, ini dipertegas lagi. Nek tidak menyontek hasilnya akan memuaskan. Jadi sudah bisa waktu semua ya. Antara kelompok Adara dan Cara dan kelompok Horor-Horor. Beri tepuk tangan untuk kedua ya. Silakan untuk kelompok Bidang Sani dengarkan kemudian silakan balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Horor-Horor akan membacakan pantun yang berjudul Tolong Menolong. Mobil motor yang sudah Cakep. sambil mendengarkan musik. Cakep. Jadilah orang yang suka menolong, karena itu sifat yang baik. Cakep. Jadilah orang yang suka menolong karena itu sifat yang baik. Temanya tadi tolong menolong. Horor-Horor temanya tolong menolong. Dia mengangkat pantun dengan isinya apa tadi? Isinya jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang suka menolong karena itu hal yang baik. Nanti masuk ya temanya tolong menolong. Kemudian isinya itu tadi. Silakan Bidang Sani berdiskusi untuk membalas pantun dari kelompok Horor-Horor. Silakan berdiskusi. Sudah berani membalas? Bidang Sani sudah berani membalas? Akan berdiri untuk membalas. Silakan, Pak Popo. Nah, bentar, yang mendengarkan kelompok Bidang Sani akan membalas kelompok Horor-Horor. Marian motor di tengah jalan. Satpam. Jika membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan bencana alam. Bentar. Itu tadi temanya apa? Itu yang kamu bacakan punyamu sendiri atau tidak? Coba dibacakan lagi biar kelompok Bidang Sani mendengarkan. Coba bacakan lagi ya, yang punyamu tadi. Mobil motor dorong. Dorong sambil mendengarkan musik. Jadilah orang yang suka menolong karena itu sifat yang baik. Jadilah orang yang suka menolong karena itu sifat yang baik. Ayo, saya beri waktu lagi untuk membalasnya. Silakan diskusi dulu. Coba diskusi dulu. Kurang fokus tadi Bidang Sani. Beri tepuk tangan dulu Bidang Sani. Kurang fokus tadi Bidang Sani. Yang dibacakan pantunnya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Saya beri waktu untuk membalas. Tadi temanya tolong menolong. Sudah, siapa? Nah, silakan dibacakan. Cakep. Rasanya gurih.
tapi jangan bersifat pamrih. Seringlah dalam menolong tapi jangan bersifat pamrih. Nah, tepatnya Adi suka menolong karena hal baik dibalas. Kalau menolong jangan berharap pamrih, jangan berharap kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok bidang tani dan dorong-dorong. Silakan kembali ke tempat kelompok dorong-dorong. Bidang tani siap maju. Ayo bidang tani maju. Ayo bidang tani. Untuk kelompok S gempal, siap ya, dengarkan nanti dibalas. Kelompok bidang siap. Sudah siap? Yang lain dilakukan dulu, yang lain dulu. Mas, yang dulu mas. Yang lain dilakukan dulu. Jalan-jalan ke pasar ratu. Ayo nonton di pinggir jalan. Cintailah alam sekitarmu. Jangan membuang sampah sembarangan. Cintailah alam sekitarmu, jangan membuang sampah sembarangan. Nanti temanya apa? Cinta alam. Nanti tepatnya pantunnya dengan tema cinta alam tadi seperti itu. Sudah siap Mas Gempal? Nah, silakan dibalas pantunnya. Jika membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan bencana alam. Ini tadi suruh apa tadi? Jangan membuang sampah sembarangan. Ditambah lagi dan membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan bencana alam. Tadi masuk ya. Beri tepuk tangan untuk bidang tani dan saling memaafkan. Silakan ya, silakan. Jangan bermusuhan dengan saudara, lebih baik memaafkan. Ini temanya memaafkan, isinya ya orang oleh bermusuhan dan harus memaafkan. Silakan berdiskusi untuk membalas pantun dari kelompok S Gempal. Beri tepuk tangan untuk kelompok S Gempal dan ya, kelompok terakhir yang maju silakan. Medan Rode maju, nanti persiapkan kelompok yang pertama kasih aturan cara untuk membalasnya. Ayo maju semua. Medan Rode. Ayo deh, Rode. Ayo Rode. Sudah siap? Kelompok aturan siap ya? Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Presentasikan pada manu dengan tema apa? Yang belajar. Silakan dibacakan manunya. Giat-giatlah belajar agar tidak menyesal nanti. Temanya giat belajar ini giat belajar supaya tidak menyesal. Silakan kelompok atur-atur cara mempersiapkan diri membalas pantun dari Medan Rode. Sudah siap? Silakan dibalas pantunnya. Beli sayur harus ke pasar. Jangan setiap hari. Jika kita giat belajar pasti tidak akan merugi. Jika kita giat belajar, Pasti
pasti tidak akan merugi. Ini menyuruh untuk dia belajar. Karena apa tadi maksudnya? Yang bawah itu loh. Agar tidak menyesal nanti, ini ditambahi lagi agar tidak merugi. Berarti nyambung ya, sama-sama menyuruh untuk dia belajar. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Kelompok belajar menulis dan kelompok semua kelompok sudah wajib, sudah membacakan pantunnya, sudah membalas pantun kelompok lain. Meskipun tadi ada kendala sedikit ya, tidak apa-apa. Ini tadi kurang fokus saja. Semuanya sudah maju, kemudian sudah mengerjakan. Itulah tadi materi tentang berbalas pantun. Jadi kalau berbalas pantun itu menyesuaikan dengan temanya. Tema yang dijalankan apa nanti dibalas dengan tema yang sama. Harus apa yang namanya ya? Harus ada keterkaitan antara pantun yang satu dengan pantun yang lainnya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Tidak ya, itu nanti tugasnya dikumpulkan, akan saya nilai. Kemudian seperti biasa, silakan lembar ini diisi, nanti dikumpulkan. Ini ada jurnal penilaian antar teman, kemudian jurnal refleksi. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Isi ya. 1, 2, 3. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 5. 3. Silakan yang sudah dapat bisa langsung diisi. Nanti dikumpulkan. Sudah. Sudah semua ya? Mengisi ini sudah semua? Nah, anak-anak, materi tentang pantun sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang puisi rakyat yang lain. Masih ada gurindam, masih ada syair. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita membahas kedua puisi tersebut. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak ya? Jelas ya? Dan hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Pantun. Mulai dari struktur, kemudian kebahasaan, kemudian membuat pantun, kemudian tadi presentasi dengan berbalas pantun. Nah, semua kegiatan sudah kita lalui. Saya melihat kalian juga sudah bisa membuat pantun dengan baik, sudah bisa membalas pantun dengan baik. Kemudian, apakah ada kesulitan dalam membuat pantun? Apakah ada? Tidak ya? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca gurindam dan syair. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.